Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dingin-dingin nih, gerimisan. Salah satu bentuk keresahan saya sebagai guru adalah generasi muda sekarang habis dimakan oleh media sosial. Yang ada dalam tanggung jawab saya hanya Guru Gembul Channel dan Gembulikum. Obrolan santai. Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Gembulikum. Pak Guru, beberapa episode ke belakang kita bahas tentang gubernur kita. Iya, KDM. Gubernur Kebanggaan Rakyat Jawa Barat. Mulai dari gebrakan-gebrakan tentang sekolah, tentang barak, sampai terakhir stand up komedian. Masih dipenuhi oleh banyak kontroversi dan makin banyak nampaknya sekarang. Betul. Ya. Ada kiriman dari Pak Mardigu. Selamat pagi sobat. Pagi ini kita mendiskusikan antara Mulyono versus KDM, Kang Deddy Mulyadi. Menurut saya ini adalah populerism versus transparansi. Maksudnya bagaimana? Saya bertanya pada sahabat semua, menurut Anda KDM dan Pak Mulyono itu populerism, ingin populer atau ingin jadi terkenal atau ingin menjual dirinya, atau ini adalah bagian dari langkah transparansi atau keterbukaan? Kalau pendapat saya pribadi, KDM berbeda dengan Mulyono. KDM itu transparansi, Mulyono populerisme. Tapi banyak sekali jurnalis atau kaum oposisi dari pemerintah sekarang yang menganggap enggak, KDM itu populerisme. Dia nanti kayak Mulyono gitu ya. Sementara penggemar Mulyono bilang enggak, Mulyono itu transparansi. Sekarang kita lihat aja deh fenomena KDM versus Mulyono. Jadi teman-teman lebih jujur menganalisanya. Menurut Anda, siapa yang populerisme, siapa yang transparansi atau keterbukaan? Ditunggu komennya. Oke, Pak Mardigu. Gimana? Itu berbeda KDM. Perkataan itu, nah di kolom komentar Baraya semua, silahkan tulis siapakah yang populerisme dan siapakah yang transparan. Nah gitu ya, itu pertanyaan Pak Mardigu. Silahkan tulis di bawah. Tapi saya nggak sependapat sama Pak Mardigu. Nah kayak gini nih Baraya nih. Ini gini ya, harus dicatat baik-baik. Saya dengan Pak KDM kenal, saya dengan Pak Mardigu juga berteman. Tapi saya tidak dengan serta-merta langsung membenarkan pernyataan atau tindakan-tindakan mereka. Tapi tetap sahabatan, tetap baik. Pak Mardigu itu sering nge-mentorin saya kalau urusannya bisnis dan lain-lain itu. Tapi pada bagian ini menurut saya kurang sependapat. Alasan yang pertamanya, waktu beliau jadi tukang YouTuber dan Pak Jokowinya jadi presiden, itu habis-habisan Pak Mardigu itu mengkritik terus Pak Jokowi. Di antaranya adalah Pak Jokowi itu sering dikatakannya sebagai orang yang nggak punya nyali. Kemudian orang yang tidak berani melakukan tindakan. Kemudian itu Sri Mulyani biasanya diserangnya itu kan itu. Tapi ya sekali lagi gak jadi masalah ya. Cuman ini mah Pak Mardigu kan memang sejak awal memang ngambil gaya oposisi terhadap Pak Jokowi. Sedangkan Pak KDM sejak awal beliau itu temenan. Nah. Jadi saya juga sekali lagi ya, saya juga temenan apa segala rupa, tapi ya B aja gitu. Nah kalau menurut saya Pak Jokowi itu transparan atau pencitraan, mengikuti pertanyaan beliau. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, Pak Jokowi itu di awalnya transparan. Awalnya pas solo tuh transparan. Makanya kan dia nggak pakai YouTube, nggak pakai apa kan, tapi jadi wali kota terbaik ketiga di dunia. Dan nggak pakai pencitraan karena apa? Nggak pakai YouTube lah, nggak pakai koar-koar di media, enggak, ya B aja, datang ke pasar-pasar belusukan, ya udah sesederhana itu. Beliau menjadi pencitraan itu setelah di Jakarta dan setelah bertarung sebagai calon presiden. Itu berantemnya tuh di situ. Karena apa? Ya karena tuntutan. Paket Saya ngambil paket dulu. Oh, ngambil paket dulu. Ya, nggak usah di-cut lah, langsung aja. Nah, jadi Pak Jokowi itu dia mulai pencitraan, langsung ada kamera sorot, kemudian buku-buku yang tiba-tiba banyak, kemudian media-media yang tiba-tiba memberitakannya dan sebagainya.
Nah, itu jelas fix pencitraan. Nah, kalau Pak KDM gimana? Pak KDM itu jelas transparansi. Tetapi ada satu hal, ini jelas ya, Pak KDM itu transparansi. Apakah pencitraan? Pencitraan itu adalah ketika beliau misalkan ngomong Bapak Aing, menegaskan dirinya itu adalah Bapak Aing gitu ya, atau misalkan menegaskan Ki Sunda gitu dan sebagainya. Pada bagian itu pencitraan. Jadi dia bikin frame tentang dirinya. Nah, tapi pencitraannya sebatas itu. Untuk apa? Ya untuk menegaskan kesundaan beliau gitu. Untuk menegaskan bahwa beliau itu adalah orang yang kukuh, pegang teguh pada tradisi Sunda. Makanya pakai bengker gitu ya, kemudian melakukan dalam tanda kutip ritual-ritual yang dibenci Pak Habib Bahar dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya adalah bagian dari pencitraan, tapi pencitraan untuk menegaskan identitasnya sebagai orang Sunda gitu. Sebagai orang yang mencintai tradisi, budaya dan leluhurnya. Nah, pada bagian itu memang pencitraan. Nah, sisanya soal bikin konten dan sebagainya, ya itu adalah bagian dari transparansi. Menurut saya sih seperti itu gitu. Nah, kapan dia akan bertransformasi menjadi pencitraan? Kalau lagi-lagi ya, kalau masyarakat terus-terusan memuji dia dalam konteks Pak KDM itu adalah politikus. Nanti beliau butuh suara, nanti beliau itu butuh penegas, nanti beliau itu butuh kebijakan-kebijakannya didukung dan sebagainya. Ya pada waktu itulah beliau akan bertransformasi dari orang yang sepenuhnya transparan berubah menjadi setengah transparan, setengah pencitraan, dan mungkin mayoritas akan menjadi pencitraan. Makanya please, kalau misalkan Baraya mencintai KDM, kalau Baraya menyukai Pak beliau, kalau misalkan menganggap bahwa beliau itu adalah harapan, kawal. Bukan menggantungkan harapan sepenuhnya pada beliau, tapi bantu beliau dalam mewujudkan kinerjanya gitu. Contoh kecilnya, sederhananya gini nih. Kalau misalkan Pak KDM itu suka bersih-bersih sungai, ya Baraya ikut jangan buang sampah sembarangan. Bukan buang sampah sembarangan, tapi tetap mengeluh-elukannya sebagai pemimpin yang luar biasa. Kacau kan? Baraya misalkan punya anak sekolah, Pak KDM itu bongkar berbagai mafia-mafia di sekolah. Baraya ikut bantu dengan membongkar mafia-mafia di sekolah itu. Bukan malah diem, adem ayem, ada apa itu langsung diikutin, ya bukan kayak gitu. Pemimpin itu kita ikutin, kita hormatin, kita apresiasi. Bukan kita jadikan sebagai alat menggantung harapan dan cita-cita kita. Harapan dan cita-cita kita itu ya harus kita gantungkan pada diri kita sendiri. Gitu. Jadi Pak Mardigu, saya mohon maaf kita berbeda pendapat dalam hal ini, tetapi ya videonya tetap ada di situ dan silakan bertarung di kolom komentar dengan argumentasi dan wawasan. Bukan dengan gembul-gembul. Ya, bukan dengan ya gitulah masih bernala rendah. Tapi kita coba nyari sisi positifnya Pak Guru. Ini ada pertanyaan di video yang kita bahas tentang stand up komedian yang menghina Kang DM. Pertanyaannya kayak gini. Buatkan video tutorial agar KDM nasibnya tidak sama dengan Pak Jokowi sekarang. Misal, berisi kesalahan langkah apa saja yang dilakukan Pak Jokowi agar tidak ditiru oleh KDM. Soalnya salah. Apa yang harusnya gimana? Tutorialnya buat rakyat yang fanatik supaya tidak fanatik. Gimana coba? Karena Pak Jokowi itu berubah karakteristiknya itu gara-gara dia terlalu dicintai secara over-proud. Iya betul. Coba misalkan ya, Pak Jokowi di Solo itu pure bukan pencitraan, itu asli kinerjanya. Makanya dia nggak pakai YouTube, nggak pakai ya langsung aja ke masyarakat. Dia mau diliput mau enggak juga be aja gitu. Dia mulai nampak pencitraan itu ketika di Jakarta masuk gorong-gorong, itu jelas fix pencitraan. Orang angle kameranya aja diposisikan sedemikian rupa sehingga wajah Pak Jokowi yang lagi mau masuk tuh kelihatan banget. Kalau itu fix, itu pencitraan. Dalam tafsiran saya. Nah, pada era-era berikutnya pas belusukan itu jelas pencitraan. Belusukan ke Jakarta setiap hari kesana kesini, itu jelas itu pencitraan. Karena ya tugas gubernur pada waktu itu bukan datang ke rakyat kemudian ngobrol langsung, bukan. Seharusnya dia paksa Satpol PP, paksa Jasa Marga, paksa Pak Polisi untuk melakukan itu. Nah, itu baru kinerja yang baik. Tapi kalau misalkan dia belusukan ke situ ya itu udah pencitraan. Nah,
Kemudian berikutnya ya sudah pencitraannya semakin tinggi, sudah tidak lagi harus datang tapi main media. Nah, dari media inilah yang dikenal dengan buzzer, dikenal dengan, dan awalnya itu memang dibiayai oleh negara secara real dan terbuka. Ada budget buat itu? Ada budgetnya. Ya karena apa? Karena pemerintah itu membutuhkan cara mensosialisasikan program-programnya kepada masyarakat. Jadi ada itu anggarannya, cuman belakangan ya nggak tahu lah bagaimana gitu ya. Tapi intinya Pak Jokowi dulu itu bukan pencitraan, kemudian berubah menjadi pencitraan, kemudian pencitraannya masif. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena dia dipuji habis-habisan. Makanya Pak KDM sekarang juga itu bisa berubah menjadi tiran ketika dia juga dipuji habis-habisan. Tapi ini saya tuh menjelaskan ke masyarakat tuh, masyarakat tuh cari aja alasan untuk, padahal makan sederhana ya. Pak KDM itu adalah manusia. Sebagai manusia dia tidak sempurna. Bagaimana caranya agar dia mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang baik, maka kita kawal, kita doakan, kita awasi, bukan dipuji terus-terusan. Kalau dia baik kita apresiasi, kalau dia tidak baik ya kita kritik. Sesederhana itu. Saya kesal sama yang fanatiknya berlebihan. Kalau mau fanatik mah tuh jangan kepada manusia, tapi pada ide kebenaran misalkan. Fanatik itu kepada keyakinan. Soklah kalau misalkan mau seperti itu mah. Ini fanatik pada manusia gitu. Ya coba kalau misalkan Pak KDM orang misalkan dia dengan inovasinya buka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya. Ayo kita apresiasi. Pak KDM ngomongnya terlalu kasar. Ya kita ingatkan Pak, punten ngomongnya jangan terlalu kasar, kan sesederhana itu gitu. Cuman ya kita tuh bertarung dengan masyarakat yang amnesia gitu. Dulu mereka memperlakukan Pak Jokowi dengan cara seperti ini. Sekarang mereka mau memperlakukan itu kepada Pak KDM. Luar biasanya mereka mengatakan sekarang, oh kata siapa KDM sama Jokowi beda. Iya.